Ratusan triliun lenyap, lingkungan hancur, infrastruktur dipermainkan. 3 masalah besar, 1 pertanyaan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Selamat datang di panggung diskusi, tempat fakta dan argumen bertarung. Perkenalkan, nama saya Ruth Mana Purba dengan NIM 22112219 sebagai moderator yang akan memimpin sesi diskusi kita pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi Rayuni dengan NIM 2211202643. Halo, perkenalkan nama saya Berkat Ridho Syagian dengan NIM 2211222666. Oke, perkenalkan nama saya Rafa Siddiq Hidayat dengan NIM 2211202856. Perkenalkan, nama saya Martin Andri Damanik dengan NIM 2211214663. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Raka Akbar dengan NIM 22112160. Hai, nama saya Jaselina Kawijaya dengan NIM 2211222753. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai sesi diskusi kita hari ini. Banyak orang bilang korupsi itu sudah seperti budaya. Menurut teman-teman semuanya, apakah pendapat itu benar? Dan kalau memang begitu, apa langkah awal yang bisa kita mulai dari lingkungan mahasiswa seperti kita untuk mengubah sikap toleran terhadap korupsi? Mungkin yang pertama ada dari tim sisi kanan saya, ada yang ingin mewakilkan, memberikan pendapat. Baik, saya mewakilkan dari teman-teman saya. Menurut saya, korupsi itu sebenarnya saya tidak sepenuhnya setuju bahwa korupsi itu adalah masalah budaya. Karena kalau misalnya kita menyalahkan budaya, itu seolah kita menyatakan bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang dianggap normal dan sulit untuk dihindari. Padahal itu tidak. Korupsi bisa dinyatakan kalau misalnya korupsi itu bisa terjadi karena adanya sistem yang sistem kita yang lemah, kayak aturan yang tidak tegas dan pengawasan yang seringkali dianggap seperti formalitas saja. Contohnya seperti di lingkungan mahasiswa di kampus ini, mahasiswa sering kali menitipkan taping mereka kepada temannya, itu seperti sesuatu yang dianggap mereka itu normal, dianggap mereka normal kan? Itu sebenarnya itu terjadi karena tidak adanya konsekuensi yang ada atau ketegasan yang ada. Lalu ada juga dana organisasi yang seringkali manipulasi. Itu juga merupakan tindakan itu terjadi karena tidak adanya transparansi. Jadi kalau misalnya kita justru mahasiswa itu harus mendorong sistem yang lemah itu agar lebih baik lagi, seperti laporan harus terbuka, terus laporan harus terbuka dan ketegasan itu harus ada. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Rizka. Dan dari tim kiri saya, ada yang ingin mewakilkan? Dan saya ingin menjelaskan pendapat saya terkait budaya korupsi ini. Saya ini sendiri setuju ya dengan korupsi itu adalah budaya, karena kita di Indonesia sendiri ini memiliki suatu budaya yang namanya budaya sungkan dan budaya transaksional. Kita ini cenderung sungkan menolak hadiah ataupun laporan yang salah dan memiliki prinsip jika kamu bantu saya maka saya akan bantu Anda kembali. Nah, ini sudah terjadi dari sejak masa kolonial, di mana para pejabat daerah itu sering menerima gratifikasi dari para pejabat elit ataupun dari pejabat penjajahan kita ini. Nah, dari lingkungan mahasiswa sendiri, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menolak gratifikasi kecil. Meskipun jumlahnya hanya kecil, sekitar 5.000 mungkin ya, kita menyuap para TU untuk mempercepat urusan kita, tapi itu hal itu tetap salah. Jika kita menolerasi 5.000 yang menurut kita kecil itu, maka kedepannya kita ini akan menganggap bahwa 5 juta, 50 juta, 500 juta itu adalah hal yang wajar dalam gratifikasi. Dan saya ingin mendapatkan pendapat yang kontra dengan Rizka. Kamu mengatakan bahwa sistem yang lemah itu menyebabkan perilaku korupsi, benar? Benar. Berarti menurut saya ini dari suatu kelemahan sistem ini dapat menciptakan budaya korupsi, tapi kamu mengatakan bukanlah budaya. Jadi kayak kalau misalnya selama sistem ini lemah, maka korupsi itu akan terus terjadi ya kan? Bukankah artinya itu budaya? Kan terjadinya turun menurun jadinya. Tapi saya nggak setuju sih, karena kalau bisa dibilang budaya, berarti kan dia berdasarkan kebiasaan. Sedangkan tadi kamu bilang kalau korupsi di Indonesia itu udah menjadi budaya karena
kayak apa tadi mau dia bilang yang dari zaman kolonial nggak ada, berarti sedangkan setahu saya zaman kolonial korupsi malah nggak ada, ya kan? Karena kalau kita tahu kayak misalnya yang viral lah sekarang ini kayak pembangunan jalan di Trans Jawa itu kan yang dari Jenderal Dendels kan sebenarnya kan dia ngasih upah untuk para pekerja, tapi kan yang korupsi kan si gubernurnya. Ya. Berarti kan bukan budaya tuh, karena sistem yang lemah, karena nggak ada yang mengawasi, ya kan? Benar. Di zaman itu yang bisa korupsi itu hanya kalangan atas, ya kan. Tapi semenjak kita lepas dari penjajahan, ke masyarakat yang kelas menengah sampai bawah pun punya peluang untuk melakukan korupsi karena budaya feodalnya udah mulai pecah. Benar? Kan kita punya pemerintah daerah masing-masing nih yang mengelola daerah-daerahnya, ya kan, mengelola keuangan daerahnya. Yang paling simpel deh, kalian pernah nggak nengok orang di kantin belanja ambil 3 gorengan tapi ngomongnya cuma ngambil 1? Tapi kan itu bukan budaya, itu kan Ya, sistem. kita kembali lagi ke apa arti kata budaya. Nah, kembali lagi situ. Kalau menurut kami, korupsi itu lebih ke kayak sifat jelek, bukan budaya. Sifat dari diri seseorang yang nggak jujur terhadap perilakunya. Ya, kalau cuma 1-2 orang yang ngelakuin itu katanya kita bisa bilang sifat jelek. Tapi kalau sekumpulan orang melakukan hal sama yang menormalisasi tindakan tersebut, itu bisa dikatakan budaya karena dilakukan secara kolektif. Kalau kamu nengok orang bilang, kamu kan nggak mungkin, bu dia ngambilnya 3 nih bukan 1, kalian pasti udahlah biarkan aja lah, tanggung dosa ditanggung masing-masing kan. Tapi kan di mana-mana biasanya budaya itu erat dengan misalnya suku, agama. Emang korupsi ada agamanya? Oke, saya minta maaf karena telah memotong pembicaraan. Tapi mari kita cukupkan sampai di sini topik ini karena kedua belah pihak mempunyai perspektif yang sangat berbeda. Baik, kita mulai dengan topik yang baru yaitu tentang korupsi yang sering disalahartikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Menurut kedua belah pihak, apa wujud korupsi yang paling sulit dideteksi namun paling merusak di lingkungan sekitar kita seperti kampus, organisasi, dan lingkungan masyarakat? Mungkin di sini saya akan memulai dari sebelah kiri saya. Ada yang ingin mewakilkan dari tim Raka maupun Martin? Menurut saya korupsi yang paling merusak dan sulit dideteksi itu bukanlah uang tunai, melainkan korupsi kebijakan. Yang dimana korupsi waktu itu seringkali ada di kampus dan organisasi, yang katanya itu pengambilan keputusan yang tidak terlalu formal, yang dimana sudah diarahkan untuk menguntungkan kelompok atau individu tertentu. Misalnya dalam proyek pengadaan atau penentuan minta kerja itu sulit diungkap karena pelakunya menggunakan payung hukum. Apa yang dimaksud payung hukum itu? Yang dimana sendiri yang keduanya korupsi waktu. Yang kedua seperti membiarkan proyek mangkrak atau datang terlambat secara sistematis. Itu merusak integritas sistem dan uang negara. Padahal pelakunya masa itu sekedar teledor gitu intinya. Terima kasih kepada Raka. Di sebelah kanan saya ada yang ingin memberikan pendapat atau mewakilkan pendapat dari Dava maupun Berkat. Tadi pertanyaan dari MC kan korupsi, contoh korupsi kecil dari 3 lingkungan, dari contoh 3 lingkungan seperti organisasi, Kampus dan masyarakat. kampus. Kalau seperti yang dibilang saudara Raka, seperti itu bukan lagi korupsi yang tipe kecil ya, tapi yang udah besar. Jadi menurut saya korupsi yang lingkupnya kecil, contohnya di masyarakat, itu bisa seperti kalian pernah nggak di sebuah parkir di sebuah Indomaret terus ada parkir liar? Itu menurut saya itu salah satu korupsi kecil di masyarakat. Jadi kan Indomaret itu atau supermarket yang lain kan biasanya menerapkan aturan parkir gratis. Nah yang apa bilangnya kalau oknum itu biasanya menganggap itu parkir bayar karena itu wilayahnya. Itu juga termasuk korupsi kecil.
Jadi menurut saya pendapat saudara Raka itu belum termasuk korupsi yang kecil, tapi udah skala besar. Seperti proyek mangkrak itu kan skalanya besar. Baik, terima kasih kepada Dava. Baik, kita akan memulai babak baru dalam sesi diskusi kita kali ini. Saya akan membahas tentang kasus korupsi nyata yang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu tentang korupsi kasus timah yang terjadi di Bangka Belitung. Kasus timah ini melibatkan penambangan ilegal besar-besaran yang merusak lingkungan dan kerugian negara yang ditaksir hampir bahkan sudah mencapai 300 triliun, terutama karena hancurnya ekosistem dan nilai sumber daya yang hilang. Bagaimana pendapat rekan-rekan dan juga teman-teman sekalian? Mungkin saya mulai dari tim kanan saya, dari Berkat. Ada mungkin yang ingin diberikan pendapat mewakilkan teman sekelompok? Kalau ditanya tadi pendapat tentang kasus korupsi itu, ya menurut saya pribadi dan teman-teman mungkin mewakili, ini sebenarnya udah salah satu mega korupsi yang ada di Indonesia, karena udah melibatkan lebih dari ratusan triliun yang kalau misalnya dibagi ke per orang di Indonesia mungkin bisa dapat 1 miliar mungkin satu orang ya. Jadi gimana ya? Bisa dikat ya ini? Aku bingung mau ngomong apa. Mungkin apa kira-kira? Aku juga bingung. Dapat. Mungkin para pelaku koruptornya bisa dihukum seberat-beratnya dan segala kerugian negara bisa dikembalikan dalam bentuk apa itu mungkin ada hukum dan aturan yang mengatur hal tersebut. Itu mungkin pendapat dari saya. Baik, terima kasih. Saya ingin beralih ke sisi kiri saya. Ada yang tambahkan mungkin dari Martin? Oke, izin menanggapi dari saudara Berkat. Ya, benar. Kasus korupsi timah ini sungguh menggemparkan kita, warga Indonesia, masyarakat Indonesia. Dari kronologisnya yang kita bisa baca di sini, PT Timah bersekongkol dengan penambang ilegal untuk membuat perjanjian pura-pura menyewa alat peleburan timah. Nah, PT Timah juga mengeluarkan uang seolah-olah menyewa alat, padahal akhirnya uang itu untuk membeli timah ilegal yang diambil dari tanah milik PT Timah sendiri. Sehingga yang bisa kita lihat di situ adalah terjadinya perputaran uang. Di dalam itu jadinya ada oknum-oknum yang terlibat, sehingga yang bisa kita lihat di sini banyak pencucian uang. Nah, saya berharap dari kasus ini pemerintah bisa melakukan hal yang konkret dan membuat hukuman yang setegas-tegasnya dari para pelaku agar tidak terjadi korupsi ini kembali. Dan juga ada juga berbagai masalah dalam korupsi, sehingga kita perlu membuat aturan-aturan yang benar-benar bisa membuat para koruptor itu jelas dengan apa yang mereka perbuat. Itu saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Martin. Ya, saya izin menambahkan pendapat untuk memperkuat pendapat dari Berkat dan si Martin. Kasus korupsi kali ini agak unik ya, dimana biasanya kalau koruptor itu kan hanya dihitung biaya yang diambil mereka yang merugikan negara. Tapi dalam kasus timah ini juga dihitung biaya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh mereka yang mencapai hampir 300 triliun ini ya. Karena yang mereka curi itu bukan hanya timah, melainkan masa depan dari Bangka Belitung sendiri. Dan menurut saya ini agak lucu karena PT Timahnya ini sendiri nggak tahu bahwa uangnya dicuri oleh pihak internalnya sendiri ya, karena mereka memalsukan seolah-olah menyewa senator, padahal yang dibayar itu adalah timah ilegal yang dicuri oleh pihak swasta dengan kerjasama dari internal. Sekian. Baik, terima kasih. Baik, saya ingin bertanya kepada dua belah pihak. Berapa lama kira-kira hukuman yang pantas untuk didapatkan koruptor tersebut? Mungkin dari sisi sebelah kanan saya dulu. Oke, kasus timah dengan kerugian 300 triliun. Kerugian lingkungan pada lahan kawasan hutan seluas 95.000 meter lebih pada kawasan hutan sebesar 25.000.
kerugian ratusan juga triliun. Itu ya kerugian di dua sektor, lingkungan dan uang, merugikan banyak negara dengan memperhitungkan masyarakat Indonesia yang masih tergolong pendapatan rendah. Jadi ya menurut saya dan kelompok saya lebih cocok seumur hidup dengan denda 100 triliun mungkin. Satu orang koruptor. Ya, orang koruptor yang pelaku utamanya lah. Tapi aku mau tambahkan sedikit. Kayaknya kalau cuma tindak pidananya hanya karena pencucian uang dan lain sebagainya, mungkin itu hitungannya kecil sih. Karena yang buat besar tadi kan karena kerusakan lingkungan. Itu kayak ibaratnya gini, dia udah bukan nambang sih. Pertama dia kan botakin hutannya tuh, habis dibotakin terus dikeruk-keruk, berarti kan kurang lebih seperti yang disebutkan Dava tadi hampir 270 sekian triliun. Dan sebenarnya kalau menurut saya tindak pidananya nggak cuma hanya penjara dan bayar denda sih. Mungkin bisa si koruptornya itu dimiskinkan, dirampas asetnya, sampai kalau bisa rakyat yang di sekitar tambang itu disejahterakan lagi. Karena kan dampak dari kerusakan lingkungan ini pasti berdampak dong dengan kualitas tanah dan kualitas lainnya, ekosistem lainnya di sekitar tambang tersebut. Kita tutup topik diskusi kita kali ini, kita masuk ke topik diskusi kita yang selanjutnya. Baik, saya akan mulai dengan kasus baru, yaitu dengan kasus Pertamina. Di sini ada kasus penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan proyek yang tidak transparan. Menurut tim sebelah kiri saya, apa kerugian negara dari kasus Pertamina ini? Ya, izin menjawab. Kerugian yang dialami negara dalam kasus korupsi kali ini adalah kerugian keuangan yang keluar dari kas APBN atau BUMN senilai 193 sampai 200 triliun, di mana biaya ini adalah mencakup biaya impor yang tidak perlu karena uang yang keluar ini untuk impor minyak karena menolak spesifikasi dari minyak lokal di Indonesia. Yang kedua itu yaitu selisih harga atau markup, di mana kelebihan bayar sekitar 13 sampai 15% kepada broker untuk setiap liter minyak yang diimpor. Dan yang ketiga adalah beban subsidi APBN karena harga dasar ini sudah digelembungkan, jadinya subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah ini semakin membengkak. Sekian, Terima kasih Jocelyn atas jawabannya. Mungkin dari sebelah kanan saya ingin bertanya, apa bentuk tanggung jawab yang mereka lakukan kepada negara atas kerugian yang terjadi? Iya, tanggung jawabnya itu pelaku wajib mengganti kerugian negara. Tadi kan kata saudara Jocelyn bahwa kerugian itu hampir 200 triliun. Mungkin kemungkinan orang itu mengganti uang kerugiannya sekitar 1 atau 2 triliun satu orang untuk mengganti kerugian tersebut. Lalu mereka juga harus menerima hukuman tambahan seperti pencabutan hak jabatan dan penyitaan aset hasil kejahatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari sisi sebelah kanan dan kiri saya. Saya akan memulai dengan babak diskusi baru, yaitu tentang jalan di Sumut, di tempat kita sekarang tinggal. Mungkin ini lebih dominan kepada kita semua, kita lebih mengerti karena ini tempat kita tinggal. Dan kasus ini bermula dari proyek survei jalan yang ternyata hanya dijadikan alasan untuk konvoi off-road. Anggaran yang tidak pakai, tidak sesuai tujuan, dan negara dirugikan karena proyek jalan itu tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Mungkin dari tim sebelah kanan saya, apa hukuman yang seharusnya didapatkan oleh pelaku korupsi? Sebelum ke hukuman, mungkin saya perlu perjelas lagi ya. Sebenarnya kan jalan lebih tepatnya jalan provinsi di Sumatera Utara itu bisa dibilang hampir 70%-nya itu udah berlubang, atau sebagian tempat ada yang longsor, terus di sebagian tempat ada yang lebih parah lagi mungkin yang udah justru merenggut nyawa. Jadi menurut saya terkait kasus korupsi ini, berapa lama hukumannya, mungkin bisa dijatuhkan seberat-beratnya. Kalau bisa lagi setiap pihak yang ada di lingkaran korupsi ini bisa dikenakan, jangan kira-kira
ada jabatannya, atau mungkin dia sesuatu yang lebih berkuasa tapi didiamkan, tidak diproses sebagaimana mestinya. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih untuk berkat yang sudah memberikan pendapat. Dan dari sebelah kiri saya, bagaimana seharusnya para pelaku korupsi bertanggung jawab atas yang mereka perbuat? Ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, izin menanggapi tentang masalah korupsi di survei jalan di Sumatera Utara. Kami menemukan beberapa fakta yang telah terjadi di lapangan, yaitu sebagai bentuk tanggung jawabnya, M. Nasir wajib membayar sekitar 2 miliar pengganti, sedangkan kontraktornya yaitu Hobi Siregar wajib membayar sekitar 40 miliar. Itu juga uang rampasan yang tadinya diambil sudah kembali disetorkan kepada KPK sebesar 37,4 miliar ke kas negara. Baik, terima kasih kepada tim kanan dan juga tim kiri saya yang sudah memberi pendapat dari 3 kasus tadi. Kita melihat dari 3 kasus tadi ada satu pola yang sama, yaitu kerugian negara yang besar, lemahnya pengawasan, dan dampak langsung kepada masyarakat. Mungkin dari tim kanan dan juga kiri saya ada yang ingin memberikan closing statement-nya. Saya persilahkan. Belajar dari 3 kasus besar korupsi yang terjadi di Indonesia, kita dapat melihat ya, korupsi itu bukan soal uang, melainkan di sektor-sektor yang lain. Seperti dari contoh kasus timah, itu ada korupsi lingkungan, dampaknya terhadap lingkungan bagaimana dan masyarakat sekitar yang terdampak. Yang kedua yang dari kasus minyak, berakibat pada sektor masyarakat juga, kendaraan masyarakat juga. Dan yang terakhir dari kasus rombongan ya, rombongan survei jalan, masyarakat terkena dampaknya juga, seperti dibohongin oleh pemerintah. Mungkin ada tambahan dari berkat? Mungkin Dari tim kiri saya ada yang menambahkan closing statement. Saya mewakili teman-teman saya yang lain ingin menambahkan closing statement yang dari tim berkat, bahwa kasus korupsi yang hari ini kita bahas itu hanya sejumlah kecil kasus yang ketahuan ya. Yang belum ketahuan ini masih banyak stoknya di KPK, jadi kita nantikan aja. Saya berharapnya sih KPK ini sebagai lembaga yang menangani kasus korupsi ini masih bisa mempertahankan independensinya tanpa campur tangan dari pihak eksternal. Dan saya ingin mempertahankan argumen saya bahwa korupsi itu adalah suatu budaya yang tercipta atas kebiasaan yang sudah diwariskan dari turun-temurun ya, dari zaman kolonial Belanda yang masih dipertahankan sampai sekarang, karena kita bisa melihat kasus korupsi yang terjadi dari masyarakat kecil sampai kalangan menengah ke atas, seperti yang dibahas oleh tim yang lain tadi, yaitu kasus pungli dan titip tapping dari mahasiswa. Dan saya berharapnya budaya korupsi ini lambat laun bisa menghilang dari Indonesia dan menciptakan orang-orang yang jujur dalam berperilaku di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih untuk closing statement-nya dari teman-teman semua. Baiklah, kita tutup sesi diskusi kita pada siang hari ini. Triliunan rupiah hilang, pembangunan terhambat, dan masa depan dirugikan. Hari ini kita tidak hanya berdiskusi, tetapi juga membuka mata bahwa korupsi dimulai dari toleransi kecil yang dibiarkan. Semoga kita menjadi generasi yang menghentikannya, bukan melanjutkannya. Terima kasih, sampai jumpa selanjutnya.